Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan aksi nyata materi budaya positif. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yusriati, Magister Pendidikan. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan beserta staf. Yang terhormat teman satu seperjuangan, Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan desiminasi pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pada layar itu temanya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif. Sebelum memasuki materi, saya ingin bercerita sedikit saja. Jadi di sini ada kata-kata CGP. Jadi CGP itu mungkin tidak asing lagi bagi kita semua, karena saya sekarang sudah berada bersama teman-teman di Banyuasin angkatan 11. Awalnya, jadi di sini latar belakang atau motivasi saya mengikuti CGP. CGP itu bagi saya tidak bermanfaat awalnya. Untuk apa gitu ya? Kemudian manfaatnya apa? Yang saya tahu itu CGP hanya untuk impian ingin menjadi kepala sekolah, impian ingin menjadi seorang pengawas. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi kepala sekolah, apalagi pengawas. Maka dari itu saya tidak ingin mendaftar CGP dari awal angkatan 1 sampai angkatan ke-7. Namun mungkin Allah sudah mengatur rencananya. Suatu ketika sahabat akrab karib saya, sahabat saya itu teman saya dari kecil, kami hanya bertemu setiap ulang tahun saja karena kesibukan dan keluarga kami yang sudah memiliki waktunya masing-masing, tidak bisa lagi seperti dulu. Ketika dia ulang tahun, kami bertemu untuk makan. Jadi kita cerita dulu Bapak Ibu ya. Iya, sharing dulu. Kenapa saya ikut CGP ini? Bukan karena obsesi awalnya. Jadi dia bercerita, sambil makan kami bercerita. Kata saya, selamat ya. Namanya Berti Yustiani, CGP angkatan keempat di SD Islam Az-Zahra Bukit Baru. Mungkin Bapak Ibu tahu. Saya ucapkan selamat ya Berti. Kamu sudah mendapatkan sertifikat pendidik pada waktu itu, angkatan 4. Berarti kamu mau jadi kepsek ya anak saya? Kamu mau jadi pengawas ya? Oh Rizky, bukan hanya itu sebenarnya motivasi saya. Saya ingin menggali lagi ilmu saya. Saya ingin lagi menerapkan bagaimana sebenarnya pendidikan itu, bagaimana cara mengajar itu sebenarnya yang baik. Bukan berarti dia yang terbaik, tetapi kita belajar lagi lebih dalam tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi itu semua merangkum dari teknik kita mengajar, cara kita menghadapi siswa, nanti dijelaskan semua katanya. Ayo daftar, besok tutup katanya. Itu angkatan saya ingat banget, angkatan ke-8. Besok tutup. Kemudian sampai di rumah, entah kenapa hati saya berkata, pengen daftar, ngelik. Ternyata karena saya masih melaksanakan program kemarin apa ya? PTG ya Bapak Ibu ya. Angkatan 8 saya tidak bisa terbuka untuk pendaftaran CGP. Hanya terbuka PP. Saya tidak literasi lagi. Saya klik oke, saya daftar karena motivasi dari teman saya. Namun saya tidak lihat ketika pengumuman alhamdulillah lulus. Ketika lulus kok pengajar praktik? Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya ketika wawancara saya mundur dan membuat surat keterangan saya tidak mau ingin menjadi pengajar praktik. Saya melanjutkan PTG saya yang sempat tertunda 1 tahun. Selanjutnya ceritanya nih masih agak panjang sedikit ya.
Masih bersedia Bapak Ibu mendengarkan? Jadi ini nanti akan jadi motivasi Bapak Ibu, karena saya juga awalnya tidak ingin dan tidak mau tahu. Kemudian setelah itu saya mendaftar, akhirnya gagal kan, tidak lulus dan tidak melanjutkan wawancara. Tergerak lagi nih, bertemu lagi dengan Berti tadi, makan lagi. Memang kami hobinya ketemu tuh makan. Jadi ketemu lagi, katanya buka nih angkatan ke 9 ya. Ternyata saya tidak menyelesaikan esai, belum ada nih hatinya, belum nyangkut kayaknya. Di angkatan 11 saya daftar, alhamdulillah lulus. Mungkin Allah sudah mengaturnya, sudah jalannya, dan sudah lahir motivasi itu dari diri saya sendiri, bukan lagi dari teman saya. Jadi motivasi awal jujur, saya itu karena melihat teman saya. Kenapa saya melihat dia? Bukan karena sertifikatnya. Berti itu orangnya pemalu, ngomong saja dia megang mic ini gemeter. Bukan seperti saya mungkin yang biasa, walaupun suara pas-pasan, nyanyi di acara undangan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia itu anaknya pemalu, teman saya itu. Ketika dia sudah menjadi CGP, saya lihat video-videonya, saya lihat kreativitas anaknya. Kok dia bisa? Kenapa saya tidak? Nah, mulailah saya langsung tergerak. Ternyata dengan CGP membawa perubahan besar. Dari diri kita sendiri, baru nanti kita membawa ke orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya saya bergerak, menggerakkan menuju Indonesia cerdas dan berkarakter. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Untuk itu saya sudah menyiapkan video. Mohon Bapak Ibu melihat, kemudian menghayati dan melihat makna dari video ini. Kita bisa lihat videonya Bapak Ibu. Ada seekor burung kecil yang tidak bisa apa-apa, mencari makan, dia hanya menunggu dan berharap. Quran surat Al-Baqarah ayat 216, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kebalikannya, kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik untukmu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melihat videonya. Suaranya mana Bapak Ibu? Di sini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Boleh dari cerita burungnya, boleh motivasinya. Saya persilakan, itu saya mic-nya. Silakan Bapak Ibu diceritakan apa yang Bapak Ibu lihat. Silakan, ada yang mau komentar? Ya, Ibu ya, Mustika. Silakan berdiri ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat cerita burung itu, bahwa sesuatu yang kita takuti belum tentu sesuai apa yang terjadi. Bapak Ibu menghayati, mungkin itu pengalaman hidupnya ya, proses soalnya ya. Ini juga proses saya kok, dan ibu-ibu semua. Lanjut Bu. Ya, jadi segala sesuatu dulu jangan dipandang dulu, jangan diresapi dulu, hadapi dulu tantangannya. Maka engkau tahu bagaimana cara mengatasinya. Mungkin saja. Itu begitu mendalamnya, tepuk tangan puas untuk Ibu Mustika. Baiklah Bapak Ibu, untuk menambah kehangatan kita pada hari ini ya. Saya ingin bapak-bapak dong suaranya. Silakan Bapak yang bisa berkomentar. Boleh Pak cerita tentang burungnya saja, nggak apa-apa Pak. Tadi Pak. Iya, bisanya burungnya ngapain tuh Pak? Dari kecil ya, ya. Tapi dia tetap kecil, tidak dia besar ya. Ya, silakan Pak Nur Arifin. Kami persilakan. Ya, tentang burung ya Pak. Oke. Don't be afraid to try. Kalau bahasa Arab ini takun arifan, jangan takut untuk mencoba. Dari walahid wala takun arifan. Jadi lihat burung tadi punya semangat tinggi, girohnya tinggi nih. Walaupun diterjang ombak terus dimasuk ke dalam tanah, tapi ternyata dia mendapatkan yang lebih baik dari yang tadi. Artinya kita jangan takut untuk mencoba. Dari walahid takun arifan. Ya, untuk Pak Nur
Arifin. Ya benar sekali Bapak Ibu, cerita ini adalah cerita tentang saya dan kita semua. Kenapa? Tadi cerita burung piper ya, piper ya. Jadi burung itu dia terlahirkan sendiri, kemudian untuk menjadi besar, untuk menjadi maju, kita tidak bisa menunggu seseorang. Tapi motivasi itu harus lahir dari diri kita sendiri. Kenapa? Seperti saya ini takut Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga yang lain. Mohon izin, saya ini bukan mengajari atau menggurui senior-senior, tapi saya hanya ingin pada hari ini memberikan prasit baik apa yang saya dapatkan selama pendidikan CGP. Jadi pada video tadi itu kita merasa takut akan tantangan. Karena kenapa? Justru saya ini guru biasa dan kadang-kadang dikasih amanat sebagai wali kelas, kemudian guru piket. Saya bukan siapa-siapa. Saya berpikir ketika jadi CGP, calon guru penggerak, artinya harus menggerakkan dong, menggerakkan guru, menggerakkan siswa. Di situ jujur, saya takut dan gemetar ya. Begitu daftar saja mendengar pengumuman Bapak Ibu mengucapkan selamat, bukan senang saya Bapak Ibu, ya gemetar mendengar dan melihat kata-kata Ibu. Bapak selamat ya Ibu Rizky, selamat berjuang. Di kata-kata berjuang bergerak itu bukan mudah. Namun saya sangat terinspirasi dengan burung tadi. Kenapa? Dia itu kecil seperti saya dan Bapak Ibu. Melihat tantangan ke depan, ada yang pro dan kontra tentang guru penggerak ini. Karena kenapa? Karena bisa menyita waktu. Nah di situ saya ingin menghilangkan kontra. Saya berusaha mengambil waktu-waktu bukan jam mengajar saya untuk mengisi dan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua, terutama pada hari ini. Kemudian dari tantangan tadi saya ingin mencoba, saya ingin menghadapi. Kemudian tadi Bapak Ibu lihat kan, setelah dicoba, apa burung itu mati? Tidak, karena burung tadi saya Bapak Ibu. Ketika kering kan bisa terbang. Begitu juga kita ini bisa kalau ingin berusaha. Jadi ketika saya mendapat tantangan itu, cobaan itu, ternyata burung tadi menyelam. Dia berani kan? Karena kenapa? Burung lapar Bapak Ibu. Kita haus akan ilmu, lapar, makanya kita cari. Boleh Bapak Ibu bertanya kepada saya, bukan saya bermaksud menggurui setelah materi ini. Kalau saya bisa menjawab, saya bantu, gitu ya. Jadi sebelum masuk materi kita harus pahami dulu. Kemudian burung tadi setelah mendapatkan tantangan, dia pikir dia akan mati, diterjang oleh ombak besar. Ternyata apa? Selama ini semua burung-burung besar yang lain yang biasa mencari makan dengan mudahnya, ternyata burung kecilan menemukan tempat makan yang paling banyak. Bapak Ibu lihat tadi kan? Iya, ternyata tempat makan yang paling banyak itu ketika ia mendapat tantangan. Ketika ia mendapat tantangan, ternyata disitulah ya nanti kebahagiaan yang akan didapatkan begitu. Jadi untuk CGP Bapak Ibu selanjutnya kalau ada pembukaan diaturi Bapak Ibu, silakan boleh mendaftar. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan boleh dipertanyakan atau konsultasi dengan beberapa teman-teman yang lain atau saya sendiri mewakili sekolah kita. Oke Bapak Ibu, oke ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi. Jadi pada tema budaya positif ini kita atau saya akan berbagi praktik tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan tadi, kebahagiaan setinggi-tingginya. Filosofi selanjutnya menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat Bapak Ibu. Selanjutnya, mungkin sering kita dengar ya, yang ketiga ini ada Luhur Handayani. Jadi menuntun itu maksudnya yang pertama ingarso suntulodo. Nah ini kalau orang Jawa tahu banget ini ya. Ya, ingarso suntulodo.
Artinya di depan guru itu memberikan teladan yang baik. Teladan seperti apa? Saya dan juga mungkin teman-teman sekalian itu sudah memberikan teladan yang baik dengan cara saya sendiri itu saya mengubah pola hidup saya yang selama ini mungkin Bapak Ibu tahu saya dahulunya sering mungkin dikategorikan terlambat ya. Saya berusaha untuk jadi teladan yang baik. Saya tidak ingin mengubah Bapak Ibu, tapi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Saya belajar bagaimana manajemen waktu saya. Kemudian saya berusaha bukan pencitraan, jujur Bapak Ibu. Semua yang kami post atau kami buat status itu tidak ada pencitraan. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu semua kita ini bisa berubah. Contohnya saya. Jadi kita ingin mengubah seseorang, kita menjadi teladan yang baik dulu di depan murid-murid kita gitu. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso. Mohon maaf bapak-bapak yang orang Jawa kalau salah ya. Ingmadio Mangun Karso. Jadi di tengah, kalau tadi di depan, ini di tengah guru itu memberikan ide, ya, memberikan motivasi, membangun siswa itu. Kemudian yang terakhir, Tut Muri Handayani. Di belakang, guru tetap memberikan arahan dan motivasi. Seperti itu Pak Nur Arifin ya? Iya. Ini kalau orang Jawa tahu ya, kita lupain bang soalnya. Kemudian kodrat anak merdeka. Maksudnya di sini, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Masih semangat Bapak Ibu? Iya, semangat ya. Oke, selanjutnya kodrat anak itu sebenarnya bermain Bapak Ibu, ya. Bermain maksudnya bukan dia tidak kita suruh bermain, tetapi pikiran, perasaan, kemauan, tenaga itu cipta rasa karsa ya, pengertian sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya di sini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dasar pendidikan KHD bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Lanjut. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau disebut dengan budaya. Bagaimana caranya? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Pada gambar terlihat anak ini masih usia kecil ya Bapak Ibu ya, TK dan SD. Masa kanak-kanak aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal tanpa rasa lelah. Itu anak saya sendiri tuh ya, saya sampai kesel. Kok udah capek-capek Bapak Ibu kalau main ya. Coba kalau disuruh belajar, baru mulai ibunya ngajarin mulai nguap. Nah ya, memang itulah kodrat anak Bapak Ibu main. Makanya setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berdiskusi dengan suami saya di rumah ya. Jadi kata kami ternyata benar. Kodrat anak itu memang di usia seperti ini, karena kami punya anak 2 di usia SD, inginnya main terus, tidak capek-capek. Apalagi lomba 17 Agustus kemarin Bapak Ibu ya, terus ibunya sih ya, tidak capek. Jadi kalau yang namanya main dia tidak capek. Tapi ketika kita paksa untuk belajar ya lah Bapak Ibu ya, pasti alasannya mama capek, mama pengen tidur, mama lapar. Nah itu
filosofi Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak sesungguhnya adalah bermain, bukan berarti kita suruh main terus, tapi belajar sambil bermain. Kemudian di gambar kedua itu memasuki usia berapa itu kira-kira Bapak Ibu? SD ya, SD, dia sudah masuk SD. Nah, di sini SD-nya sudah dewasa, kelas 5 kelas 6 ini ya. Masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, main terus tadi, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerakan-gerakan berikutnya. Dia mulai berpikir, oh berarti belajar ini ketika dapat ilmu matematika berguna. Kemudian dapat ilmu misalnya IPA itu berguna untuk dia sehari-hari. Selanjutnya memasuki usia ini remaja Bapak Ibu ya, SMP. Masa sosial, mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya. Jadi mereka tidak lagi berpikir hanya bermain, bermain, dan bermain. Masih semangat Bapak Ibu? Maklum ya, siang ini. Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, jadi cipta, rasa, karsa, pekerti, keseimbangan itu harus digabung jadi satu. Contoh yang bisa diterapkan itu pada permainan, gamelan, dan menenun. Ini ya. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, petani, bukan berarti kita disuruh seperti petani, bukan ya. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani itu dengan pendidik sama Bapak Ibu. Yang membedakan adalah objeknya. Yang menanam jagung misalnya, petani dengan pendidik. Kalau pendidik menuntun anak-anak, kalau ini menuntun tumbuhnya jagung. Jadi ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung atau padi yang ditanamnya tadi. Ini ya, sebagai pendidik tugasku, tugas kita Bapak, mengolah lahan, memilih bibit, menanamnya dan merawatnya. Seperti itu juga kita terhadap murid. Ini juga tukang kebun. Sebagai contoh pada layar, tukang kebun apa ini Bapak Ibu? Nah, jagung. Kalau ini jagung yang baik, berarti kita harus memilih bibit yang terbaik Bapak Ibu. Tanahnya juga tempatnya, medianya kita sediakan ya. Tanah yang baik sehingga hasil jagungnya akan baik. Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pesan kunci. Ada pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Masa lampau, pendidik itu pendidikan yang menuntun. Pada masa kini, pendidikan gotong royong. Ini sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila, yang mana siswa itu mampu berkolaboratif, reflektif, dan kritis. Pada masa depan, murid akan menjadi humanis. Apa itu? Penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Ini tadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Sebagai contoh, beriman dan bertakwa, alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan yang namanya literasi Bapak Ibu ya. Sebelum mulai pelajaran itu siswa-siswi di masing-masing kelas diawasi oleh guru mata pelajaran yang pertama. Kita membaca doa, kemudian mengaji juz amma. Hari Jumat kita terapkan juga Yasin bersama Ibu ya. Kemudian mandiri di kelas
bernalar kritis ketika berdiskusi, bertanya apa yang tidak diketahui. Selanjutnya kreatif. Pada kreatif ini proyek Ibu Seli ini saya ambil ya Ibu ya. Daur ulang sampah sehingga menjadi bahan yang berguna. Apa kemarin Bu Seli kita? Pemanfaatan sampah ya dengan Bapak Ibu ya. Ya, hasilnya itu gitu ya. Hasilnya tempat tisu, apalagi Bapak Ibu kemarin? Tempat aqua, satu lagi apa ya? Gantungan jilbab dengan Ibu Fatma. Bergotong royong. Seperti saya berdiri di sini, saya tidak bisa sendiri tanpa Bapak Ibu sekalian. Kalau saya berdiri sendiri di sini ngomong, siapa audiensinya kan bingung. Jadi bergotong royonglah siswa tadi. Kita ambil contoh Jumat bersih sebelum atau setelah membaca Yasin. Jumat bersih tidak bisa sendirian, namun membersihkan paret, halaman, lobi itu harus bergotong royong bersama-sama. Berkebinekaan global. Jadi budaya yang ada di sekitar kita khususnya Banjarmasin ini harus mereka hadapi keberagamannya. Namun budaya juga harus kita ajarkan dan kita sampaikan kepada siswa. Budaya luar juga bukan kita tidak terima, harus kita terima. Itu jadi berkebinekaan global. Oke, karena siang, breaking Bapak Ibu ya, sudah mulai mengantuk. Bisa berdiri Bapak Ibu? Ya, bisa. Minumnya diminum, makan silakan ya. Boleh berdiri Bapak Ibu? Ya, saya ingin minta bantuan satu orang guru, Ibu Nurbaiti, boleh maju ke depan. Ya, pertama dulu, Ibu Nurbaiti adalah pemenang sambung lagu. Karena gerakannya itulah kelompoknya menang ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kampus semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aye. Oke, sekali lagi. Kalau Bapak Ibu itu agar anak kita konsentrasi. Kita juga mengajar jadinya konsentrasi melihat anak. Kalau kira-kira dia sudah mulai ngantuk, kenapa saya kasih ice breaking? Karena peserta hari ini ada yang sudah mulai terpejam. Nah, kita suruh minggu dia. Oke, terima kasih, kita sambung lagi. Lanjut Bapak Ibu ya. Eksplorasi konsep. Jadi materi pada hari ini perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol, kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 segitiga restitusi. Mungkin dari ke-6 ini ada yang Bapak Ibu belum pahami, nanti akan ditampilkan slide berikutnya. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani tadi Bapak Ibu ya, atau tukang kebun yang menanam. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dan jagung tadi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan jagung. Selanjutnya perubahan paradigma. Nah, ini perubahan paradigma, kegiatan kepal tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secarik kertas kecil. Ini hanya cerita saja ya. Sobeklah secarik kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B tadi sebelah Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu serahkan tidak benda berharga itu ke teman Bapak Ibu? Tidak. Dipertahankan kepalan tangannya? Iya. Sekuat tenaga. Jadi perubahan paradigma teori kontrol itu ilusi. Apa Bapak Ibu itu ilusi? Iya, bayang. Ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter nih. Ini ya. Kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu saya sendiri itu ya, sering memaksa anak kecil ya. Mungkin Bapak Ibu juga di rumah ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Bisa? Bisa kita mengendalikan seseorang? Stimulus respon. Kalau berdasarkan stimulus respon, jadi paradigma ini Bu, Bapak Ibu mengubah dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti saya inginnya kalian atau Bapak Ibu semua pengen masuk CGP. Bapak Ibu setuju tidak? Tidak kan? Karena tidak semua orang. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada yang bakat di bidangnya, ada yang mungkin dia tidak ingin karena ada alasan tertentu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau anak-anak itu gagal kita bujuk, kita paksa kan Bapak Ibu? Nah ya, kita ambil saja anak kita di rumah. Kemudian kolaborasi kalau di teori kontrol dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang, tidak ada kalah. Selanjutnya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, itu disiplin Bapak Ibu, ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya itu motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ini juga berasal dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi inilah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebelum kita mampu memerintah orang lain, kita perintah dulu diri kita sendiri. Lingkaran budaya positif yang awalnya dari peraturan kelas meningkat menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan menjadi positif, muncullah budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas sudah semua dibuat Bapak Ibu di kelasnya? Sudah, alhamdulillah ya. Hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Oke, jadi gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu pakai helm tidak berangkat ke sekolah? Ya tidak, berarti karena putih rumahnya di sini ya. Iya, ada yang tidak pakai helm karena sakit katanya ya. Iya, itu tidak boleh ya. Berdasarkan peraturan lalu lintas, helm itu wajib digunakan Bapak Ibu ya. Untuk apa? Kita bukan takut dengan Pak Polisi sebenarnya. Apa untuk melindungi siapa?
Diri kita sendiri. Apa yang kita lindungi Bapak Ibu? Kepala, benar Ibu Iin ya. Kepala inilah yang kita jaga. Ibu Mustika. Iya. Benar Ibu Mustika ya? Iya. Oke, lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini waktu Covid, ini Bapak Ibu. Kita tidak menjaga orang lain, tapi kita menjaga diri kita sendiri. Sebelum sampai di rumah kita berpikir kan, oh ibu aku nih sakit diabetes di rumah. Jujur ya, ibu saya itu sakit DM. Jadi ketika saya sampai rumah, saya tidak mau menyentuh apapun. Saya langsung mandi ya. Bukan hanya menggunakan masker, mencuci tangan, saya langsung mandi dulu ketika kontak sama Bapak Ibu semua kemarin ya. Bapak Ibu juga mungkin melakukan hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk melindungi siapa Bapak Ibu itu? Diri kita dulu, baru kita berpikir untuk orang lain. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, kita coba menjawab ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa? Bisa menghormati, bertanggung jawab, seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang kita tanamkan kepada siswa kita? Ya, Ibu Ana silakan kasih. Tidak ada yang salah pada hari ini Bapak Ibu. Semua benar ya. Silakan Bu Ana. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kebajikannya apa itu? Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa Ibu Ana? Nilai kebajikannya? Boleh Bu, disiplin, bertanggung jawab, menghormati. Contohnya kedisiplinan. Oke, benar Bapak Ibu ya? Kedisiplinan. Kemudian ada lagi satu Bu Ana? Bertanggung jawab. Iya benar ya. Nanti kita lihat jawabannya ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ana. Terima kasih Bu Ana ya. Nanti kita buka jawabannya. Kemudian Bu Ana jangan dipegang ini jauh di mic-nya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira itu Bu Ana? Nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Tidak apa-apa Bu Ana. Tidak ada yang salah. Iya. Nilai kebajikannya berarti etika ya. Oke, kita tampung etika. Etika itu masuk ke saling menghargai benar. Terima kasih Bu Ana, tepuk tangan lagi itu Bu Ana. Saya minta tolong karena di sampingnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Tepat ini untuk Ibu bimbingan konseling ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Ibu? Sesuai dengan penjelasannya hadir di sekolah berarti itu menerangkan keterangan waktu, jadi disiplin waktu Ibu. Iya benar, disiplin dan disiplin waktu. Waktu. Oke. Lanjut ya Bu, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya sama seperti tadi, etika dan tanggung jawab diri. iya. Lanjut Bu ya, satu lagi ya. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin juga sama. Disiplin juga. Habis kelompoknya sih kok lagi ya. Iya ya. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bisa keyakinan kelas atau kebajikan yang dijawab. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenyamanan dan tata tertib di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih beri aplaus untuk Ibu Siti. Terima kasih Bu Siti. Mari kita lihat jawaban Ibu Siti dan Ibu Ana. Iya, nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Sini selalu kembalikan buku, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir, menghormati orang lain. Komitmen ya benar Ibu Siti ya. Tadi disiplin itu komitmen sama. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan ya. Tidak ada yang salah. Ini hanya kesimpulan saya. Bisa juga nanti ditambahkan dan sebagainya. Tuh ya. Lanjut ya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi bukan berarti penghargaan itu semua bagus Bapak Ibu. Itu juga merupakan hukuman. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan, maksudnya itu bisa pengaruh ke jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan.
Penghargaan itu tidak efektif sebenarnya, dan penghargaan merusak hubungan. Maksud dari gabungan ini, bagaimana dia bisa merusak hubungan? Ketika ada peringkat di kelas, peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3, itu ada persaingan kan Bapak Ibu. Di persaingan itu biasanya Bapak Ibu tidak semua anak itu bersahabat. Ketika dia biasa juara umum 1, ketika dia turun jadi juara 3, itu dia akan membenci teman yang juara 1. Kenapa? Dia merasa gagal, dia merasa kecewa. Makanya itu ya, penghargaan itu sebenarnya hukuman untuk diri dia. Kalau dia menang enak Bapak Ibu. Kalau ketika dia kalah, bagaimana perasaannya? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini kita jawab lagi ya, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Tindakan guru. Ini dipilih Bapak Ibu, hukuman atau sanksi konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah kita buat Bapak Ibu yang dilihatin kos. Nah di sini saya hanya memantapkan materinya saja. Saya ingin menyebabkan praktik baik. Tidak ada yang salah, semua benar Bapak Ibu. Jadi tolong dibantu untuk menjawab hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, Ibu Syahira, mungkin itu dari tadi mau angkat tangan ya. Silakan Ibu Syahira. Tadi enggak. Ya, tarik lagi Ibu Syahira mau angkat tangan, silakan Ibu ya. Iya. Tapi Ibu Syahira bisa terlihat? Saya sebutkan. Ibu cuma jawab saja Bu, hukuman atau sanksi. Ibu tidak pernah salah, Ibu benar ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Nomor 1, menurut Ibu ya, mencatat 100 kali di dalam buku ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau sanksi itu atau konsekuensi? Kalau menurut saya sanksi. Ya. Oke, kita tahu ya. Yang Bapak Ibu yang lain ada yang jawab hukuman, disimpan nanti dilihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu Ibu? Hukuman. Oke. Nambah lagi Bu, 3 lah ya. Murid diminta untuk push up Bu 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Itu konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Kenapa Bu konsekuensi? Menurut saya, kenapa itu konsekuensi? Karena pemakaian masker itu bukan untuk dirinya sendiri juga, tetapi Iya. untuk lingkungan. Tapi yang diutamakan itu kesehatan untuk diri kita sendiri dulu. Jadi apabila kita tidak lalailah memakai masker, konsekuensinya untuk diri kita sendiri dan orang lain di sekitar juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Syahira. Oke. Yang tidak mau kalah menjawab, mau angkat tangan, malu-malu kan ya Ibu Iin Anggra ini ya. Terima kasih Bu Iin. Lanjut, nampak tidak Bu dari sana? Kalau tidak nanti akan saya bacakan. Ya, silakan Ibu. Nomor 4, dibacakan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu Bu? Hukuman atau konsekuensi? Mengganti konsekuensi. Oh gitu ya Bu ya. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, konsekuensi benar ya. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Bapak Ibu yang lain hukuman? Ya, oke, kita akan dulu ya. Terakhir ya Ibu India, habis ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Jeng jeng jeng. Tuh. Nomor 1 itu hukuman. Bu Syahira benar tidak? Iya hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Itu hukuman juga. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman itu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Jadi ketika dia menggantikan kertasnya karena dia nyoret-nyoret, jadi konsekuensinya dia harus menggantikan saja, tidak usah dihukum. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi saja Bu. Dia ketika dia menumpahkan air, dia konsekuensinya dibersihkan seperti itu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, jelas ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hanya untuk pelajaran PJOK. Jadi konsekuensinya disuruh oleh Pak Dede untuk lari keliling lapangan basket 2 kali seperti itu Ibu. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Syahira ini. Tidak ada yang salah, kita semua belajar. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Kalau lanjut
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bedanya hanya menyakitkan ya. Yang kedua, membuat anak sakit. Nah tadi ibu ya, fisik yang dimainkan maupun hati. Anak itu biasanya kecewa untuk jangka waktu yang lama. Itu ya bahayanya hukuman. Ini sering juga saya lakukan ya. Saya ingin mengubah diri saya sendiri, kemudian Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan menerapkannya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hukuman itu dalam jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi pendek, tapi tetap dia membuat anak merasa tidak nyaman. Minimal pada saat itu, ya dia malu karena konsekuensinya tadi. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Karena ya tadi, karena kita disuruh oleh guru tadi ya, kesepakatan tadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, ada lagi hukuman itu biasanya gurunya, Bapak Ibu ya, marah, kemudian siswanya itu merasa bersalah. Kenapa? Karena dia dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi tidak, kehilangan hak, hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Waktunya cuma sementara dia. Itu konsekuensi. 5 posisi kontrol. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, inilah yang terjadi di sekolah kita, di rumah kita, di masyarakat semuanya, ya. Tapi karena kita berada di lingkungan sekolah, 5 posisi kontrol inilah yang harus kita perhatikan. Kita berada di mana? Nanti saya tampilkan videonya. Bapak Ibu akan merasa, saya jujur ya, saya ini masih berada di posisi 3 posisi yang saya pegang sebenarnya ya, yang harus saya ubah paradigmanya. Saya itu masih di posisi menghukum kadang-kadang ya, kemudian posisi pemantau. Tapi saya belajar untuk sekarang ini berusaha untuk jadi posisi manajer. Oke, Bapak Ibu ya, posisi menghukum. Di sini maksudnya ya, posisi kontrol guru itu menghukum. Guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ya. Hoi, langsung tidak. Maaf ya, kalau yang tersinggung. Ini ada contoh. Itu saya sendiri ini sering di kelas ya. Sampai pernah itu kelas Ibu Yusri, saya mohon maaf ya. Saya mau praktek anaknya ribut. Ya Allah, saya masih posisi menghukum ini ya. Saya karena kelas kami berdekatan ya Bu Yusri. Saya mau ngomong anaknya ribut ya. Sampai saya itu marah, itu masih posisi menghukum. Makanya tidak boleh, kita harus melatih kesabaran kita. Oke, lanjut. Guru berkata di posisi menghukum, kalau kamu tidak melakukan yang awas ya, rasakan. Ya, itu aku ya gitu. Kemudian hasilnya apa? Siswa akan meronta Bapak Ibu. Dia nurut hari itu menyalahkan orang lain dan berbohong. Kenapa dia dihukum? Jadi dia nyalahin orang lain. Dan kelanjutannya dia akan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, jawaban dia ketika dihukum, biarkan saja, nanti juga ibu itu marah-marah lagi, kata memang ya. Nah, benar tidak Ibu? Benar tidak Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, posisinya hukum ini, gurunya mungkin lagi lapar, panas, ngantuk. Ya, jadi ini sebenarnya manusiawi, tapi kita belajar Bapak Ibu, hilangkan posisi menghukum ini. Tuh, dampaknya pada murid mengulangi kesalahan yang sama. Posisi pembuat orang merasa bersalah. Saya karena banyak Bapak Ibu ya, waktu juga terbatas. Jadi kita itu sering sebagai seorang guru membuat siswa kita merasa bersalah. Contoh nih, guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ya. Ibu Nina, waspada emang ya Bapak Ibu ya, biar lebih paham. Ibu Nina stresnya nak, ngapalah kamu nih ribut, kamu stres nak. Ibu Nina lagi kuliah PPG, nak ngapain jangan ribut nak. Mereka merasa bersalah Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai teman, ini banyak terjadi bukan di sekolah kita saja. Teman saya banyak ini yang melakukan seperti ini ya. Posisi sebagai teman ini juga belum baik, bukan tidak baik Bapak Ibu. Contoh guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Biasanya ada hubungan ikatan keluarga.
Jadi dia seperti teman, atau ya usianya tidak terlalu berjauhan, sehingga dia di sekolah masih manggil kakak. Itu gak boleh Bapak Ibu ya. Walaupun muda, saya ini waktu ngajar SMA PGRI di Bukit ya, PGRI 5, umur saya 22, sedangkan anak SMA kelas 3 itu sudah ada yang tulisan ya, dan tua-tua. Saya tidak mau dipanggil kakak, saya tidak mau dipanggil ayah ya. Kalau di luar silakan, saya tetap ibu kamu, bukan minta apa ya, bahasa Palembangnya, iya bukan minta hormati, tapi itulah tata cara kita ajarkan, nanti diterapkannya di masyarakat. Ketika dia memanggil ibunya, ketika dia memanggil uangnya, dia akan terbiasa karena pendidikan yang lahir dari sekolah. Kemudian posisi keempat, pemantau. Pemantau ini Bapak Ibu, guru berkata, apa peraturannya? Nah, disinilah pemantau. Konsekuensi tadi terletak di sini Bapak Ibu. Jadi, apa peraturan yang sudah dilanggar? Keyakinan apa yang sudah dilanggar? Itu pemantau. Ya, dia merupakan ada konsekuensi. Ketika dia berbuat salah, dia dikonsekuensi berdasarkan kesepakatan tadi. Kemudian posisi yang terbaik adalah semua baik di tempat ini. Namun yang terbaik adalah posisi manajer. Apa itu? Ya, posisi manajer, guru berkata, apa yang kita yakin atau apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini sudah saya terapkan Bapak Ibu. Jadi ceritanya seperti ini. Subuh-subuh ini ada materi dispo, saya belajar ya tentang layak pendidikan, guru penggerak. Hari itu saya belajar subuh-subuh materinya, saya pelajarin video-videonya, kami membuat video. Kemudian paginya Bapak Ibu mungkin ada yang mendampingi saya, Bu Siti juga waktu itu mendampingi saya. Anak saya kelas 10B, masih ingat Ibu Siti? Aprizan dan Zili bertengkar Bapak Ibu, ya bertengkar. Saya praktekkan ini posisi manajer. Saya tidak menyalahkan dia, saya tanya dulu ya. Nanti kita lihat videonya. Nah di posisi manajer inilah mungkin Allah menguji saya nih. Ini dia posisi kamu sebagai manajer bagaimana ya praktiknya. Walaupun itu baru sekali Bapak Ibu saya praktikkan di posisi manajer, masih sering juga saya melakukan posisi penghukum. Oke, saksikan video berikut ini. Bapak Ibu berada di posisi mana Bapak Ibu? Posisi penghukum. Suaranya Pak? Suara Pak? Nggak boleh Pak, ada suara Pak. Diam lagi. Kuat. Cukup suaranya? Kurang kuat. Sebentar ya, kita ulang lagi. Biar lebih mendalam. Nanti saya akan tanya Bapak Ibu di posisi mana ya selama ini. Saya Dasar pemalas, Kedengaran Bapak Ibu? gak kapok-kapok Iya. sikap. Sudah berapa kali terlambat? Posisi penghukum. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuat rasa kesalahan ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Masker. Sudah mulai merasakan Bapak Ibu ya, Bu Sally sudah merasakan ini aku katanya. Aku ya, lanjut ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini Bapak Ibu ini masih banyak di sekolah kita. Saya juga makan ini sebagai monitor atau pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi terbaik, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, demikian ya. Nanti sesi tanya jawab ada Bapak Ibu ya. Saya siap beri kesempatan dua dulu. Oke, selanjutnya sudah merasa Bapak Ibu di posisi mana? Sudah ya. Ibu Rosa bisa bicara, Bu Rosa? Oke, Ibu berada di posisi mana, Ibu?
Kayaknya yang video yang nomor 5 itu. Oh, manajer. Oke, keren aplaus ya. Ibu Rosa sudah berusaha ya dari dulu sampai sekarang ya menuju posisi kelima sebagai ya pakai mic-nya Bu. Sebagai iya, terima kasih ya. Alhamdulillah semoga tertular untuk kita semua gitu ya. Masya Allah. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi? Jadi di sini ya posisi kontrol tadi kita restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu ya. Jadi ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya Bapak Ibu tadi kan nanya ya, nanya dulu dia, tidak langsung menghukum. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di restitusi itu Bapak Ibu ya, kita tidak mencari kebenaran, tapi kita mencari solusi. Bagaimana anak itu tidak terlambat lagi ya. Seperti saya Bapak Ibu ya, saya ini sudah di restitusi di CGP ya. Saya tidak disuruh Bapak Ibu oleh Ibu Kepala Sekolah, karena saya CGP, oh Rizky, kamu itu CGP ya, kamu harus disiplin, tidak boleh terlambat, tidak Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu Yeti ya. Ibu tidak memaksa saya, tapi saya sendiri. Saya sendiri kenapa? Saya merestitusi diri saya. Oh kemarin saya terlambat 5 menit, saya coba. Saya terlambat 10 menit. Saya bangun jam 4:30. Oh besok kalau biar terlambat saya bangun jam 4 subuh Bapak Ibu ya. Saya dari diri saya sendiri jujur ya. Kemudian saya bangun jam 4 subuh. Jadi ketika saya bangun 9:05 sudah tahu saya pasti akan terlambat 10 menit. Nah gitu Bapak Ibu. Contoh tadi. Restitusi itu yang pertama ya. Menstabilkan identitas. Jadi ketika ada masalah, kita stabilkan dulu. Bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita tuh jangan menyalahkan mereka. Jadi kita juga pernah muda, kita juga pernah terlambat. Nah, ketika terlambat itu safety kemarin ya. Praktek segitiga restitusi saya itu safety, karena Ibu ingin ya. Itu ya. Dia saya buat terlambat, kemudian saya merestitusinya. Saya ngomong, saya juga pernah terlambat. Pada kenyataannya juga memang seperti itu. Saya ini orang yang sering terlambat, tapi tidak ada yang mempengaruhi saya. Saya sendiri, karena saya malu ya. Saya berubah sendiri, kemudian oh bagaimana cara kita mengubah. Kata Bu Nita tadi, gimana kalau dia terlambat lagi? Nah inilah perlu binaan mungkin selanjutnya ke guru bimbingan konseling. Kita tidak boleh menyalahkan mungkin anak itu ada masalah di rumahnya yang dia tidak mau cerita dengan guru piket atau guru penjaga gerbang gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti pernah yang namanya terlambat, berbohong, mencuri mungkin ya Bapak Ibu ya. Yang fatal itu sudah kita lalui. Anak-anak itu ibaratnya tuh hanya pembelajaran kita, contoh kita di masa yang lalu Bapak Ibu. Kemudian apa langkah selanjutnya? Restitusi itu segitiga ya. Kemudian sudah menstabilkan identitas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah yang ini yang kita buat di keyakinan kelas Bapak Ibu. Sudah dibuat semua? Jadi kita tanya nilai apa yang sudah kamu langgar nak ya. Kalau tidak terlambat datang sekolah berarti nilai apa yang dilanggar? Iya, kedisiplinan. Bagaimana? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Tanya Bapak Ibu ya. Ketika kamu terlambat lagi, besok kamu mau jadi seperti apa? Gak apa-apa Bapak Ibu, besok dia terlambat lagi ya maaf. Mau jadi apa? Pasti dia akan malu Bapak Ibu. Tanpa kita hukum, insya Allah akan berubah. Karena itu terjadi pada diri saya sendiri. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Oh maaf Bapak Ibu, kebalik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi. Validasi berarti membenarkan perbuatan dia, bukan menyalahkan. Baru menanyakan tadi yang terakhir dan ketiga ya. Validasi itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Jadi gini, biasanya dia terlambat itu karena apa? Karena main gadget malam-malam, atau dia bertengkar dengan temannya karena apa? Kita tanyakan dulu Bapak Ibu, jangan langsung kita menyalahkan anak tersebut. Baru yang terakhir tadi ya, saya kebalik, baru nilai apa yang telah dilanggar. Lanjut Bapak Ibu,
menstabilkan identitas tadi sudah dijelaskan. Berbuat salah itu hanya manusiawi. Bapak Ibu juga pernah salah katakan seperti itu. Sudah distabilkan, guru berkata juga divalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Biasanya anak berantem atau bertengkar itu Bapak Ibu, dia punya alasan, ya. Dia malu, dia emosi, nah ditanyakan kenapa. Kemudian kembali lagi ke keyakinan kelas tadi, apa yang kamu langgar? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Yaitu tadi disiplin, menghargai, menghormati. Nah, kemudian selanjutnya ini gantung kan? Setelah kita tanya, apa yang harus kita tanyakan lagi? Kita tanyakan lagi kepada siswa itu, maunya kamu apa? Terus kalau kamu tidak menghormati, ya bagaimana kamu mau dihormati? Terus kamu mau berdamai dengan diri kamu sendiri? Kita tanya Bapak Ibu. Kalau dia bertengkar, mohon Bapak Ibu yang bimbingan konseling, bukan saya menggurui Bapak Ibu ya. Ini hanya ilmu yang saya sebarkan agar bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jadi kita tanya di situ, misalnya ya, saya ingin menjadi apa gitu. Jadi kita dengarkan maunya. Setelah mereka melakukan kesalahan lagi, kita tanya, dia kan mau seperti itu. Nah, gitu. Nanti ada videonya Bapak Ibu. Video segitiga restitusi penerapannya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah menonton tadi Bapak Ibu ya? Oke, demikianlah presentasi atau praktik baik yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Silakan kembali ke moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Yang mau saya tanyakan di sini adalah mengenai berdasarkan penjelasan Ibu tadi. Jadi apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Itu saja Bu. Nah, ini ya, kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kalau peraturan ada di sekolah kita Bapak Ibu ya? Ya, peraturan itu dibuat oleh seseorang atau orang tertentu. Contoh peraturan di sekolah. Yang membuat adalah bidang kesiswaan Bapak Ibu. Nanti dapat poin, nanti dapat ini. Boleh tidak itu? Boleh, karena di setiap sekolah itu harus ada peraturan. Tapi kita juga harus membuat yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan ini yang membedakan dari peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan disepakati Bapak Ibu, bila perlu, kalau kelas saya itu kita tanda tangan Bapak Ibu, ditempel nggak apa-apa namanya ya. Kemudian dibuat banner atau dicetak, boleh ya. Jadi kalau peraturan dibuat oleh orang tertentu, bisa satu orang ya, bisa apa ya, lembaga gitu. Tapi kalau keyakinan, contohnya keyakinan kelas, disepakati bersama. Ingat Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk membuat keyakinan itu menghilangkan kata-kata. Kalau masih ada di kelas Bapak Ibu, hilangkan kata-kata dilarang Bapak Ibu. Dilarang misalnya ke WC. Nah, jangan Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kalau di peraturan itu boleh kata dilarang. Misalnya dilarang merokok, ya peraturannya poin 5. Kalau keyakinan kelas tidak, kita menanamkan nilai kebajikan. Jadi
Selipkanlah kata-kata yang tidak ada kata tidak atau dilarang. Misal, saling menghormati ketika berada di kelas. Nah, berarti tadi kan Bapak Ibu ya banyak ya, saling menghormati, saling menghargai. Bisa kita tambahkan, kata Ibu Kepala Sekolah, boleh tidak Ibu Rizky ditambahkan konsekuensi? Bisa, tapi konsekuensinya mereka akan kembali lagi bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kita tanya, ya, kira-kira agar tidak terjadi lagi apa yang bisa dilakukan. Kalau masih nih, ya mungkin kita belum berada di level kata Ibu Rita tadi. Anak itu berbeda karakter. Mungkin ini tadi videonya karakter yang mudah nangkep, Bu ya, nangkep. Jadi kita sesuaikan saja. Seperti pertanyaan Ibu Syahira tadi, konsekuensi boleh tidak kita laksanakan? Boleh Bu, boleh sekali. Ketika kita belum mencapai posisi manajer itu, tetapi harapan saya praktik baik ini kedepannya kita semua akan berada pada posisi manajer. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bukan kelas. Buat nama dan komentarnya saja. Misal senang, ilmunya apa gitu. Saya tunggu semenit dari sekarang Bapak Ibu. 3 menit lagi kita tutup acara ini. Oke, buat namanya Bapak Ibu ya. Ini belum. Oke, bagaimana perasaannya Bapak Ibu ya? Jenuh kah? Nggak apa-apa Bu. Nanti akan saya tingkatkan lagi di sesi berikutnya. Bahagia, senang ya, senang joget-joget misalnya ya. Senang jadi abu, boleh Bu ya. Saya senang jadi api tadi karena abu bisa tertangkap oleh saya gitu ya. Kemudian saya merasa kesal dengan api. Nah boleh. Apa yang didapat pada hari ini? Bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan es breaking. Ya boleh di depan ya. Boleh. Apa saja Bapak Ibu? Kita tidak ada yang salah, tidak ada yang menjatuhkan, tidak apa-apa. Kalau ada kritikan itu akan membangun diri saya sendiri. 30 detik lagi Bapak Ibu ya. Silakan kumpul dengan Pak Arif, mohon dikumpulkan Bapak ya. Ya, yang sudah boleh mengumpulkan dengan Pak Arif Heriawan. Ya, Pak Arif juga nulis Pak. Nah, bagaimana perasaannya? Iya, senang minimal lah. Bapak Ibu menuliskan perasaannya saja. Senang atau materi apa yang menjadi pembelajaran Bapak Ibu atau motivasinya mulai terbangun. Oke, habis waktunya Bapak Ibu silakan dikumpulkan ke Pak Arif. Mohon bantuannya Pak Arif. Iya, Ibu Wajah silakan dikumpulkan, Ibu Syahira. Oke, terima kasih akan saya bacakan salah satunya. Minta tolong Pak Arif. Oke, sini ya saya sebutkan ini Ibu Iin Anggra ini perasaan saya saat ini yakni senang, gembira karena mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Terima kasih Bu Iin. Selanjutnya, oke. Saya bacakan perwakilan saja Bapak Ibu ya. Ibu Rosa. Puas. Wah, puas Bu Rosa. Tangan dulu. Masya Allah. Karena Ibu Rosa ini telah bagi kita Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum mulai pelajaran sudah literasi? Sudah. Oke. Terima kasih. Pada hari ini, alhamdulillah kita bertemu lagi dan sebelum mulai pembelajaran kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar atau tahu arti dari keyakinan kelas? Pernah. Ya, angkat tangannya. Menurut kalian saja apa keyakinan kelas itu? Silakan angkat tangan. Apa? Ya, silakan. Kesepakatan kelas, Bu. Iya, benar. Tepuk tangan untuk temennya ya. Keyakinan kelas adalah ya salah satunya yaitu kesepakatan kelas. Pernah dengar peraturan di sekolah? Pernah. Di sekolah itu banyak sekali peraturan kan? Ya. Salah satunya peraturan ada di sekolah apa? Tidak
Tidak boleh membawa HP. Iya, apa lagi? Tidak boleh merokok. Itu peraturan. Nah, di dalam keyakinan kelas ya, siapa tadi yang menyebutkan kesepakatan kelas namanya? Ya, Rati ya. Nah, jadi Melati menyebutkan keyakinan kelas adalah itu kesepakatan kelas, Bu. Benar sekali. Untuk lebih memahaminya, kesepakatan kelas itu adalah contohnya seperti peraturan. Namun di dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh ya, dilarang membuang sampah. Ada kalimat negatif di situ. Apa kata-katanya? Dilarang. Nah, kita ganti kalimat tadi menjadi kalimat positif. Misalnya, kalau membuang sampah harus di mana? Berarti keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita bisa sebagai contoh kalian tulis membuang sampah pada tempatnya. Adakah kalimat negatif di sana? Jadi kita menghilangkan kalimat negatif diganti menjadi kalimat positif. Paham? Ada lagi contohnya ya. Misalnya saling menghargai antar teman ya. Bisa kalian buat. Apa keinginan kalian? Nanti akan kita sepakati. Oke ya. Di sini sudah ada ya kertas ya, sudah Ibu siapkan dan ini sticky note ya. Satu orang satu Ibu bagikan. Siapkan pena, tulis keyakinan kamu, satu saja keinginan kalian untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini ya. Karena berhubung Ibu wali kelas kalian 10D dan Ibu juga mengajar geografi, jadi masing-masing guru itu mempunyai kesepakatan dan keyakinan kelas yang berbeda-beda. Ini terkhusus kelas 10D dan di mata pelajaran Ibu. Nanti kalau ada pelajaran lain, misalnya biologi membuat kesepakatan kelas, karena ini khusus kelas kita, nanti ditempel di sini dan ditandatangani oleh kalian semua sebagai warga kelas 10D ya. Kalau untuk mata pelajaran masing-masing itu nanti gurunya yang akan membuatnya kesepakatan kelas. Paham? Cukup kalian tuliskan satu saja keinginan kalian di sini ya. Boleh ya, misalnya tentang tidak boleh mencontek. Ada kata-kata apa itu? Negatif. Boleh tidak? Tidak. Tapi kita menghilangkan kata tidak. Yang tadi saling menghargai ketika ulangan, ketika belajar ya, atau saling menghargai ketika guru menjelaskan, saat diskusi, bebas. Itu menurut keinginan kalian. Ada pertanyaan? Ya. Berarti ini akan Ibu bagikan. Silakan diisi. Tolong buat nama kalian ya, nama lengkap dan satu keyakinan atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Silakan. Silakan pena dikeluarkan. Ya. Silakan. Yang selesai silakan tempel sesuai warnanya. Nanti di sini ada warna pink semua, di sini hijau, di sini apa itu ya? Kuning ya. Silakan yang sudah, silakan ditempel. Maju ke depan, tidak boleh ngintip ya. Silakan maju ke depan satu-satu. Silakan yang sudah. Mohon perhatian. Bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin guru piket. Terima kasih.
Oke, perhatikan ya. Setelah kalian menuliskan kesepakatan kalian, ya, di sini Ibu sudah seleksi. Terpilihlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan berarti yang Ibu lepas ini Ibu tidak setujui, namun ya ini adalah yang tidak sama. Jadi yang sama Ibu lepas. Oke ya, nanti kita baca bersama-sama sini ya. Yang sini sudah ditulis oleh salah satu temannya ya. Menghargai guru ketika sedang berbicara atau menjelaskan. Sepakat ya? Sepakat. Jadi ketika guru nyuruh diem ya, tolong diam sebentar. Ketika guru menjelaskan ya, lihat dulu gurunya. Jangan pegang sana ya, pegang HP, pegang apapun itu. Paham ya? Oke, kesepakatan kedua ya. Dilarang mengejek teman. Oh, maaf ya, ini ada kata-kata dilarang. Berarti ada kalimat negatif. Sudah saling menghargai tadi ya. Kemudian saling menghargai sesama teman di kelas, taat kepada guru ya. Baiklah Nana, silakan menandatangani keyakinan kelas, buat nama dan tanda tangan kalian. Silakan dari Andika. Baiklah Nana, kalian sudah menandatangani keyakinan kelas yang dibuat dalam bentuk kesepakatan kelas. Berarti harus kalian taati. Apa yang harus kalian taati? Keyakinan kelas. Berdasarkan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Oke, sepakat ya? Sepakat. Baiklah, setelah kesepakatan kelas ini, Ibu memohon 3 tanggapan dari kalian nanti yang bersedia. Siapa yang ingin memberi tanggapan? Saya. Oke, 3 orang ya, 1 lagi cowok. Aleska ya. Oke, terima kasih. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Jumarni, saya dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Vanessa, saya dari 10D. Bagaimana perasaanmu ketika melakukan atau membuat keyakinan kelas? Senang. Sangat bahagia, Bu. Senang juga, Bu. Oke, kalau begitu, apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Penting. Penting, Bu, karena saling menghargai sesama teman. Sangat penting. Mengapa menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Saling melatih disiplin. Saling menghargai sesama teman. Saling menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.